Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review saya terkait aplikasi Jawa Mebel Kali. Nah, aplikasi Jawa Mebel Kalim itu merupakan sebuah software hadis yang dibuat oleh pemerintah Turki dan dibiayai olehnya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana tata cara instalasi atau cara mendownload Jamrul Kalim karena saya rasa di Google sangat banyak atau di yang lain sangat banyak. Baik, langsung saja ya. Pakai Jamrul Kalim. Mohon maaf, ini ada di sini. Nah, ini tampilan awal dari Jamrul Kalim seperti ini. Kita klik saja 2 kali. Oke, baik. Tampilan awalnya itu seperti ini, teman-teman. Ini bisa diisi, bisa enggak? Ada nama, terus email, tempat tinggal. Ini bisa diisi. Taufik. Saya enggak saya isi, langsung saja. Seperti ini. Perlu diketahui, teman-teman. Dalam Jamrul Kalim ini aplikasi yang cukup besar daripada Fakta Mila atau aplikasi hadis yang lain. Ini tampilan awal. Nanti ada banyak menu kan. Dan menu yang pertama itu menampakkan sebuah hadis. Ya, kita mencari hadis di sini. Di sini ada irdul hadis, ada irdul sahabah. Jadi kalau di sini itu irdul mencari sahabat berdasarkan apa ini? Meriwayatkan, banyaknya meriwayatkan. Terus ini adalah tempat tinggal sahabat, tempat wafatnya. Ini termasuk ke dalam suku apa beliau. Terus ini derajatnya apa? Jadi mencari sahabat berdasarkan derajat. Sikoh, sabikun, menerangkan sahabat-sahabat yang awal-awal. Baik, kita Diatul Hadis. Diatul Hadis di sini kita bisa mencari permulaan hadisnya atau lengkap satu matanya. Mungkin ketika kita mencari katakanlah ya innamal a'malu binniyat, kita bisa mencari melalui innam, kan tapi yang muncul nanti banyak. Kemudian jenis sunnah atau jenis hadis. Jenis hadis ini apakah hadis ini itu berbangsa atau jenisnya itu perkataan, perbuatan, ketetapan atau secara umum. Kata Nabi, seperti itu. Kemudian hukum hadis, sahih, hasan, dhaif, dan lain. Jenis hadis, ini jenis maksudnya ini itu marfu atau puji. Dan ini jalur periwayatan. Bisa nanti mutawatir kah, masyhur, aziz, mutawatir atau ahad. Ahad ini di sini ada gharib, aziz dan masyhur. Baik, nanti atau jami turuk, maksudnya semua bisa mutawatir, bisa ahad. Nah, baik. Di sini saya mungkin akan mencari. Nah, ini hadis tentang perlombaan. Bagaimana hukum halil? Man adkhala farsan, man adkhala farsan, man adkhala farsan ini. Kita cari. Nah, di sini man adkhala farsan, pada farsan barang siapa yang memasukkan satu kuda di antara dua kuda, maka di mana dia itu meyakini akan menang, maka itu bermasalah. Akan tetapi jika dia tidak meyakini kalau kuda yang dimasukkan tadi itu enggak menang, maksudnya dia tidak yakin kalau menang, malah baksa, maka tidak masalah. Ini kita pencet saja. Ada sahabat, ini jumlah sahabat yang meriwayatkan, dan ada mukarrar, ini jumlah hadis.
Itu kita tambahkan gitu. Ada setidaknya ada 30 hadis dalam kitab. Nah, Sunan Nabi Dawud, Ibnu Majah. Nah, di sini itu tidak bisa dikelompokkan. Kalau dalam menu irdun itu artinya kitab-kitab yang berada dalam Jami'ul Kalim itu akan mencari semua. Nah, di irdun itu di irdun rujuk kembali rujuk. Nah, eh, di irdun ini harus jelas. Artinya ini kan man ada khola, ini kan ada khola. Ini kan hamzanya kan hamzah kotok. Ini kalau ditulis umpama hamzah wasok. Oh, nah jadi ini ada tuh nata. Lanjut ya, kemudian bahas. Di sini saya akan mereview secara singkat. Nah, di dalam bahas ini bedanya dengan irdun apa? Di dalam bahas ini bisa menentukan kitab. Ada tuh kitab mukhtar, jumlah kitab yang akan dipilih. Ikhtiarul majal ini yakni memilih di mana kita akan mencari taman ikhtiarul majal. Umpama kita mau meneliti hadis atau mentakhrij hadis dari 9 kutubut tis'ah. Ya kita ikhtiarul majal. Memilih kitab yang dipilih. Oh, ini Sahih Bukhari. Saya hanya mencari di Sahih Bukhari ya udah. Atau di Sahih Muslim. Kita cari katakanlah di kutub sita ya, 6 ya. Kan Ibnu Majah. Kan. Lah, ini bisa di save di Hifdzul Majal. Kita kasih di sini kutub tis'ah gitu. Kutub sita. Ketik kutub sita save ini. Nanti berarti nggak perlu milih-milih lagi, nanti bisa klik itu, maka yang terpilih berarti mencari di kutub sita. Apakah ini muafik? Nah ini ada 6 tadi ya. Nah kita cari. Nah di sini tuh bisa hanya kata kunci atau kalimat lengkap juga bisa. Tajawulul alif kalau saya ini lebih baik dikosong. Tajawulul alif layyinah, tajawulul hamzah ini kan hanya membedakan ini gunanya itu untuk oh ini nanti tahu ini apakah alif hamzah atau alif layyinah. Jadi intinya kalau di sini kan ketika ini dipencet, maka ini harus spesifik. Kalau seumpama lafaz hadisnya ada khola tadi yang menggunakan hamzah kotak, ya harus hamzah kotak. Maka di sini perlu kosongi saja. Nah ini marfu qudsi bisa pilih semua ya. Maka tuh hadis kita cari Yaman atau khola farsan. Nah, Bahtu sorfi ini adalah ini mencari berdasarkan padanan kata ya, berdasarkan sorfia. Kalau ini mahfuz mutobik itu yang kaitan. Nah, tartib mutada. Kita cari di sini mutobik. Nah, dia ada 2. Kalau farsan ada 2 setidaknya di dalam kutubut sita ada 2, yakni terdapat di kitab Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah.
Baik, ya saya melanjutkan ini. Tadi ada dua. Ini bisa kita bahsu am. Bahsu am ini artinya ya, mencari mencari secara umum. Maksudnya ya kalau kita tulis di sini khola farsan yang keluar apapun yang mengandung kata khola farsan ya keluar. Berarti nanti al-bahsu anir rawi. Bahsu anir rawi. Ini memang spesifik kita mencari riwayat perawinya, kita mencari perawinya. Bahsu alim. Bahsu alim ini di sini ada nama, ada lakop, dan lain ini. Ada jumlah dan dibahas. Bahsu alim ini sebenarnya sedikit sama. Bahsu anil kaul. Nah, ini bisa kita mencari itu quotes daripada ulama. Kemudian taksim maudhu'i, lanjut ya, taksim maudhu'i itu ini taksim maudhu'i itu pembagian berdasarkan tematik. Jadi dalam Jami'ul Kalim ini sebenarnya ada maudhu'atil hadits syar'i, yakni tema hadis yang mulia, tema hadis secara keseluruhan. Pertama iman, kita pencet gitu. Di sini ada. Apakah iman kepada Allah sahaja, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasulnya Allah. Jadi seperti ini. Kalau kita pencet katakanlah ya iman kepada Allah gitu. Adadul mawad ada setidaknya 546 tema dari mana. Jadi ada 546 tema yang mana ini terbagi dalam ini. Itu di dalam Asmaul Husna. Tema besar ini ya. Ada 180 tema. Kita lihat. Tuh, sini banyak. Allah, la ilaha illallah, ar-Rahman dan lain-lain. Seperti itu. Taksim maudhu'i itu digunakan. Kita mau mencari tema apa. Qiraah mutanawi'ah. Nah, ini bisa kita qiraah mutanawi'ah ini gunanya untuk kalau kita ingin melihat kitabnya secara langsung. Dan Sahih Bukhari atau kitab fikih. Nah, ini cukup banyak juga kan. Tanya ada kalau itu 1600 kitab di sini. 1400 kitab dalam Jami'ul Kalim. Takhrid Rosail. Lah, takhrid Rosail ini digunakan sebagai biasanya itu untuk studi komparatif. Jadi kalau di kitab ini itu seperti apa, itu seperti apa. Mohon maaf, takhrid Rosail itu digunakan memang untuk mentakhrid bisa jadi di sini jadi untuk ulul mawati atatul mawati seperti ini tampilannya takhrid Rosail. Mohon maaf ini mukoronah. Nah, mukoronah Rosail itu menggunakan biasanya untuk studi komparatif. Bagaimana kita memilih dari Sahih Bukhari, Sahih Ibnu Hibban. Kalau kita mau membedakan antara bagaimana kita melakukan studi sebuah perbandingan, mungkin dari bagaimana metode penyajian atau metode penyusunan kitab Sahih Bukhari dengan Sahih Ibnu Hibban atau
bagaimana klasifikasi daripada rijalul hadis Sahih Bukhari dengan Sahih Ibnu Hibban katakanlah seperti itu. Ya bisa. Takrifat ini takrifat jadi takrifat ini bisa semacam ya kitab-kitab masanid. Ini ada banyak masanid atau ini tuh apa namanya apa takrifat ini semacam ulasan tentang kitab ya, jadi ulasan tentang kitab cara gampang. Kalau ini saya kurang tahu ya. Jadi begitu teman-teman, mungkin di Bahtu tadi kita bisa ya mata kalau version kita pencet gitu ya. Nah, kelebihan Jamil Kalim itu di sini tuh bisa langsung Haddatsana Musaddad ini bisa diklik gini kan, klik. Nah, dia menampilkan juga sekaligus dari kitab. Oh, ini ada nama perawinya, terus nomor perawinya, nama kunyahnya, lain-lain, tempat tinggalnya, tempat wafatnya, kapan lahirnya, kapan wafatnya. Terus ini apa? Kualitas beliau, khutbah, rotibah, iko hafid. Nah ini dari Jarh wa Ta'dil bisa kita lihat. Jarh wa Ta'dil Abu Hamid bin Adi al-Jurjani itu mengatakan sesungguhnya dia itu termasuk golongan awal yang meriwayatkan di kota Basrah seperti itu. Abu Hatim Ar-Razi berpendapat terkait Musaddad itu dihukumi thiqah. Asyuyukh, lah asyuyukh. Ini guru-guru daripada Musaddad di sini. Jadi saya rasa enaknya di Jamil Kalim itu seperti ini. Di Tahdhibul Kamal. Jadi ada juga kitab penunjang terkait gak hanya kitab hadis tapi juga penunjangnya juga ada mulai Jarh wa Ta'dil atau syarah. Nah, kita lihat kan Irdu. Nah, di sini ini menampilkan dari semua kitab. Nah, kita bisa mencari, kita pencet ya. Tadi yang ada di Sunan Abi Dawud dengan syawahid. Ada nggak? Oh, tidak ada syawahidnya di sini. Jam. Nah, ini lisanul Arab. Ini kita bisa mencari ketika ada kata-kata yang memang sulit. Terus hukum alal matan. Malal matan lah ini. Yang menghukumi matan ini sahih itu ada setidaknya 2,1%. Yang pembahasan sangat banyak kan di sini. Bisa lihat. Lah, kita bisa juga kembali di menu-menu awal. Oh, takrif karena seperti ini di awal. Atau bisa kita hilangkan gitu kan. Bisa untuk kalian. Malal matan. Apabila kita ingin tahu siapa saja perawinya, bila ilmu ya. Nah, seperti ini. Nah, jalur yang ada di Sunan Abi Dawud itu ada 3. Yang kesemuanya itu ada di satu muaranya itu ya, sama Abu Hurairah. Seperti ini. Nah, dekat di sini kan ini bisa sanad-sanadnya. Oh, Syadidud Dhaif, Sahih. Terus syarah, nah ini ada syarahnya juga. Oh, enaknya di sini seperti ini. Sangat enak sekali. Kita Aunul Ma'bud syarhi awal, kita Aunul Ma'bud syarah syarah Sunan Abi Dawud ini. Dan juga tabwib, kita kan nggak tahu ini di bab apa. Oh, ternyata di dalam Sunan Abi Dawud itu hadis ini berada di kitab jihad
Terima kasih teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum.